Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 112, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Setelah Rahman selesai memukul kaki Gusti dengan besi baja, ia menyuruh Wiron untuk mencari tempat mengobati kaki Gusti. "Bantu aku temukan tempat untuk menyembuhkan kakinya, jangan biarkan siapapun membocorkan ini." Melihat Gusti pingsan, Rahman berkata dengan acuh tak acuh. Dia baru saja mematahkan kaki kiri Gusti dengan sekali pukulan menggunakan pipa baja, dan Gusti langsung pingsan. "Tuan Muda Rahman, aku rasa jika langsung melemparkannya ke gerbang Jewelry Bintang Jaya, dan membiarkan Desta tahu bahwa itu kamu juga bukan orang yang seharusnya mereka ganggu," saran Wiron. "Aku menahannya karena masih ada hal yang berguna, selama beberapa waktu ini tolong jaga dia dengan baik," ujar Rahman. Desta mulai menargetkan dia, tidak peduli apakah dia akan menindaklanjuti atau tidak, Rahman harus bersiap untuk melawannya. Dan menyimpan Gusti, pasti ada keuntungannya. Setelah kembali ke supermarket, melihat laporan keuangan akhir-akhir ini, Rahman tidak mengatakan apa-apa, tetapi Supri sangat menyalahkan dirinya sendiri. "Saudara Rahman, aku sudah berusaha, beberapa hari ini ada orang datang membuat masalah, dan telah menakuti semua orang sampai semua orang pergi. Sekarang aku khawatir mereka membuat desas-desus di internet, dan itu akan semakin merepotkan kita," kata Supri dengan cemas. Rahman tidak berkata apa-apa, tetapi saat ini dia teringat bagaimana dia terhadap keluarga Barnabas waktu itu, hari di mana perasaan ayah dan anak keluarga Barnabas seperti seekor anjing. "Laporkan ke polisi terlebih dahulu, jika tidak nanti akan sulit mengurusinya," kata Rahman setelah berpikir sejenak. Dia juga khawatir jika Desta benar-benar menggunakan strateginya yang pernah dia gunakan sebelumnya untuk berurusan dengan keluarga Barnabas untuk menghadapi dirinya. Jika sudah tersebar di internet, pada saat itu akan susah untuk mengatasinya. "Oh iya, carikan akun netizen untuk melihat berita-berita yang beredar di internet. Jika menyadari ada yang berkaitan dengan supermarket, biarpun baik atau buruk komentarnya, kamu nyuruh mereka untuk menenggelamkan semua berita ini," ujar Rahman. Dia juga sudah siap dengan semua ini, meskipun dia tidak tergantung pada supermarket ini untuk menghasilkan uang baginya, tetapi dia juga tidak ingin melihat supermarketnya mengalami kerugian. Supermarket ini juga peninggalannya yang disiapkannya untuk Luna, jangan sampai Luna terus berpikiran dia tidak bekerja, dan juga tidak memulai bisnis, pada saat waktunya bisa dibicarakan lagi. Dia berencana dalam waktu 2 tahun ini untuk tidak membiarkan Luna tahu identitas aslinya. Yah, kemarin sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Tetapi pihak polisi mengatakan sekarang mereka juga sulit untuk menanganinya, karena barang yang dibawa orang-orang itu semuanya ada masalah, kecuali kita bisa menemukan bukti bahwa barang itu sengaja dirusakkan oleh konsumen, kata Supri. Supri mengangguk, dia tahu bahwa orang-orang itu tidak ingin membantu. Jika ingin membantu, mereka pasti akan menemukan buktinya dengan mudah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jenderal Umar Lubis dari Biro Keamanan Publik, memberitahunya situasi yang telah dialami supermarket. Masalah ini jika ada campur tangan dengan polisi, akan lebih mudah untuk menanganinya, dan dapat menghindari kelakuan Desta yang tidak terduga. Lagi pula dia sudah mengundang bos-bos besar departemen di kota ini untuk makan. Dia yakin Jenderal Umar Lubis akan membantunya. "Baiklah, Tuan Rahman, begini saja dulu, aku di sini sedang mengalami sedikit masalah, sangat terburu-buru, masalahmu di sana aku akan mengutuskan orang untuk mengurusnya." Setelah Jenderal Umar Lubis selesai berbicara dia langsung menutup teleponnya, mendengar nada bicaranya, terdengar seperti terburu-buru. Tapi masalah polisi dia juga tidak bisa membantu, dan juga tidak bertanya lebih banyak lagi. Setelah Rahman selesai menelepon, dia bersandar di sofa, dan merenungkan bagaimana caranya untuk melawan dan membalas Desta. Desta telah memberinya sebuah kejutan yang luar biasa, tentu saja tidak mungkin jika dia tidak melawan Desta. Tapi bagaimana caranya? Untuk sementara Rahman belum memikirkan cara yang bagus. Lalu berkata kepada Supri, "Aku pergi menjemput putriku dulu, beberapa hari ini mungkin akan menjadi lebih sepi,
seharusnya tidak ada orang yang datang untuk membuat masalah lagi, kamu dapat mencoba untuk mempromosikan pemasaranmu terlebih dahulu. Sementara itu Rahman belum memikirkan cara yang bagus, dan tidak memikirkannya lagi, dan berencana berpikir secara perlahan nanti malam setelah pulang ke rumah. Setelah keluar dari supermarket, Rahman mengemudikan mobilnya pergi ke taman kanak-kanak, tetapi ketika sampai di pertigaan, dia mengalami kemacetan lalu lintas. Sadar akan kemacetan yang parah, Rahman keluar dari mobil dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Setelah keluar dari mobil dia tahu apa yang telah terjadi dari orang lain yang ada di sebelahnya. Ternyata 200 meter ke depan ada perampokan, para perampok itu telah dikepung oleh polisi di dalam bank, tetapi di tangan para perampok ada 20-an sandera, polisi tidak berani sembarangan bergerak, dan kedua belah pihak berada di tengah keraguan. Dia melihat Jenderal Umar Lubis juga berada di sana, dan berjalan mendekat. Pada saat ini sekumpulan polisi bersenjata lengkap bersembunyi di belakang mobil, dan menghadapkan pistol yang ada di tangan mereka ke pintu masuk bank. Komandan yang bertanggung jawab memerintahkan dengan mengarahkan poin-poin pada rencana bank menggunakan tangan kirinya, dengan tatapan mata yang serius. Perampoknya total ada 4 orang, mereka semua memiliki pistol, mungkin masih ada pisau. Di dalam total ada 22 orang sandera di tangan mereka, dan saat ini mereka berada di sudut ruangan. Komandan mengatakan kepada Jenderal Umar Lubis, sekelompok perampok ini sangat kejam, dan juga gila, sebelumnya perunding telah membuat mereka marah, dan mereka langsung menembaki seorang sanderanya, dan menyatakan jika kita tidak memenuhi persyaratan mereka, dan dia akan membunuh seorang sandera dalam waktu 15 menit. Apakah ada solusi untuk saat ini? Prasyaratnya adalah tidak ada yang boleh melukai para sandera. Jenderal Umar Lubis bertanya dengan mengerutkan keningnya, 20-an sandera, dan tidak akan membiarkan mereka dalam masalah. Aku berencana mengutuskan seseorang untuk membawakan mereka minuman dan makanan, dan mengambil kesempatan untuk mengamati situasi di dalam, kemudian baru mengambil langkah berikutnya. Kata komandan, iya, orang yang diutuskan harus berhati-hati, itu pasti akan sangat berbahaya, dan jangan bergerak sembarangan. Kata Jenderal Umar Lubis sambil mengangguk. Ya, penembak jitu sudah bersiap-siap, dan tunggu orang yang masuk mengantarkan makanan keluar dan melaporkan situasinya, kemudian langsung membunuh perampok dengan peluru yang bisa menembus tembok. Kata komandan, perampok itu tidak bodoh, mereka pasti bisa menebak rencana kalian, dan orang yang diutus masuk pasti akan mereka tahan di dalam. Pada saat ini, kata Rahman yang berjalan datang menghampiri. Kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu datang? Komandan tiba-tiba menoleh, dan menatap Rahman dengan tatapan waspada. Tuan Muda Rahman, kenapa kamu datang? Jenderal Umar sedikit terkejut, sebelumnya Rahman baru saja berbicara dengannya di telepon, tidak menyangka bahwa Rahman telah tiba di tempat kejadian. Aku ingin menjemput putriku, dan sekalian datang untuk melihat. Kata Rahman, Tuan Muda Rahman, di sini berbahaya, kamu seharusnya menjauh. Oh iya, bukankah kamu ingin pergi menjemput putrimu? Hanya ada jalan memutar, jalan ini mungkin tidak bisa dilewati selama 1,5 jam. Identitas Rahman sangat istimewa, Jenderal Umar tidak bisa membiarkan Rahman dalam zona bahaya. Aku sudah menelepon istriku, memintanya untuk pergi menjemput, dan kebetulan dia tidak melewati jalan ini. Oh iya, apakah kalian cukup orang? Jika tidak cukup, aku bisa membantu kalian mengantarkan makanan ke dalam. Kata Rahman, bukannya dia tidak mempercayai polisi, tetapi dia merasa bahwa orang yang mengantarkan makanan pasti tidak akan keluar, dan kemudian perampok itu akan menahan polisi itu sebagai sandera, dan perampok itu akan benar-benar tidak terkendali. Kamu membantu kami untuk mengantarkan makanan. Apakah kamu tidak ingin nyawamu lagi? Para perampok semuanya memiliki pistol di tangannya. Kata komandan, Tuan Muda Rahman, jangan bercanda, jika kamu terjadi kecelakaan, aku tidak sanggup menanggungnya. Jenderal Umar terkejut, Rahman adalah orang yang sangat dihormati para bos di kota, jika hari ini Rahman dalam masalah di sini, dia yakin, jalannya akan segera berakhir. Jadi Jenderal Umar berkata kepada Rahman dengan sangat hati-hati. Bersambung.